Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaini Dahlan, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah At-Taqwa Geger Kalong, Bandung. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membuat salah satu video pembelajaran untuk memenuhi prasyarat dalam program pengembangan kompetensi dosen pemula 2024 di PTP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Al-Quran dan Ilmu Tafsir. Saya akan menjelaskan asbabun nuzul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat siang teman-teman para mahasiswa. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali bertemu pada mata kuliah Al-Quran dan Ilmu Tafsir. Pada kesempatan ini mari kita awali pertemuan ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam. Bagi orang yang mendalami Al-Quran maka akan semakin yakin bahwa Al-Quran ini merupakan firman Allah. Maka kita akan membahas salah satu subtema kecil dari ilmu Al-Quran, yaitu asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Kalau dari segi bahasa, kalau kita lihat ini asbab, secara bahasa definisinya asbab itu dari sababun. Sababun itu jamaknya asbab. Sudah menjadi bahasa kita. Apa sebabnya? Nah, sebab itu adalah apa yang dimaksud sebab kira-kira? Alasan, latar belakang. Kemudian ada di sini ada an-nuzul. Nuzul dari segi bahasa dari nazala yanzilu nuzulan yang artinya turun. Jadi asbabun nuzul secara bahasa adalah sebab-sebab turun. Tapi kalau kita secara bahasa ini dimasukkan ke dalam ilmu Al-Quran, maka yang dimaksud dengan asbabun nuzul menjadi spesifik, yaitu sebab turunnya suatu ayat. Nah, itu secara bahasa, secara istilah, apa itu asbabun nuzul? Yaitu sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul khusus digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran atau ayat, dan lebih spesifiknya ini disebut Al-Quran, yang terdapat di sananya ada surah, di sana juga ada ayat, maksud daripada turunnya Al-Quran. Lalu apa sebetulnya fungsi daripada mengkaji asbabun nuzul ini, sebab-sebab turunnya Al-Quran? Yang pertama, untuk menjawab ada salah satu permasalahan datang kepada Rasulullah, dan kita tahu bahwa Rasulullah itu wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, apalagi yang berkaitan dengan masalah agama, masalah akidah, masalah syariah. Tentu perlu jawaban dari Tuhan, dari Allah untuk menjelaskan. Ini ada pertanyaan yang memang sulit dipecahkan pada saat itu. Rasulullah menunggu untuk memecahkan suatu permasalahan, bisa menjelaskan satu masalah, maka Allah menurunkan ayat. Yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut. Pada zaman Nabi SAW ada satu kejadian. Waktu itu misalnya kita tahu dalam sejarahnya ada kejadian satu kaum, satu kelompok yang akan menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Turunlah suatu ayat dinamai dengan surah
Al-Fil. Itu kan kejadian. Jadi yang melatar belakangi terjadi itu. Jadi sungguh banyak sekali tentunya. Nah, secara singkatnya demikian. Kemudian apa fungsinya? Nah, kita ingin lebih mengetahui secara singkat tapi padat mengenai macam-macam asbabun nuzul. Jadi ada dua macam dari asbabun nuzul ini. Pertama, ada yang disebut dengan istilah ta'addud al-asbab atau ta'addudul asbab wan nazil wahid. Ta'addud ini berbilang. Adadun itu jumlah. Ta'addudul asbab, sebab-sebabnya lebih dari satu. Wan nazil, adapun yang diturunkannya baik ayat atau surah hanya satu. Contohnya ini dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surah yang sangat populer. Apa asbabun nuzul ini? Ayatnya dan surahnya cuma satu dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas ini. Tapi asbabnya ada dua. Sebabnya ada dua minimal dari sini. Pertama, sebabnya itu ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk merespon orang musyrik Mekah. Ternyata Nabi SAW dijumpai juga dengan ahli kitab yang ada di Madinah. Persis juga sama. Mengatakan kepada Nabi, sewaktu-waktu kami ikut beribadah dengan umat Islam, sewaktu-waktu umat Islam pun ikut beribadah sama kami. Jadi persis kan asbabun nuzulnya. Lalu kenapa itu dalam Al-Qur'annya enggak dua gitu? Ya masa juga di Al-Ikhlas dua gitu kan ditulisnya yang enggak. Dan memang kasusnya sama persis seperti itu. Bisa dipahami? Nah, jadi yang pertama ta'addud. Nah, ta'addud itu adalah beragam. Adadun itu dari jumlah. Ta'addudul asbab, sebabnya banyak. Wan nazil wahid. Sedangkan yang turun hanya satu. Yang selanjutnya, nah ada dua tadi kan. Yang pertama kan tadi ta'addud asbab. Kalau sekarang mah ta'addud an-nazil. Maksudnya gimana? Turunnya berbagai, banyak. Nah, sedangkan wal asbab wahid. Sedangkan sababnya cuma satu. Ini ada terhimpun dalam surah Ad-Dukhan. Ayat 10, ayat 15 dan 16. Bisa dibaca coba? Ya, nomor 1 coba. Ayatnya Pak. Ayat yang pertama. Nah, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Artinya, maka tunggulah pada hari di mana langit membawa dukhan. Dukhan itu apa itu? Kabut asap. Asap dukhan. Kemudian ayat yang kedua. Bacakan. Inna kashiful adzab qalilan innakum aidun. Artinya sesungguhnya kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja atau ya sebentar saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Nah, nanti apa asbabun nuzul dari ayat-ayat ini? Jadi asbabnya satu, ayatnya banyak. Coba nih, Kang Fatah, ayat yang ketiga. Nah, yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Artinya, ingatlah ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Ayatnya ini beragam. Ada 3. Ayat 10, 15, dan 16. Apa asbabnya? Nah, asbabun nuzul dari ayat-ayat yang barusan kita bacakan itu, ketiganya adalah terjadi pada saat kaum Quraisy durhaka. Pertama,
Yang pertama, karena durhaka kaum Quraisy itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada mereka akan supaya menjadi kelaparan. Sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam menurunkan penderitaan kepada kaum Quraisy sehingga turunlah surah Ad-Dukhan. Dilihat ayatnya, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Mereka ingkar kepada Nabi Muhammad, melawan Nabi Muhammad. Maka pada saat itu diturunkanlah adab dari langit. Kemudian para kaum Quraisy itu karena sudah ditimpa adab itu dengan bidukhanim mubin, para kaum Quraisy menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan karena sudah kondisinya tidak nyaman, maka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohonkan kepada Allah, mendoakan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan hujan. Ketika sudah diturunkan hujan, sudah netral kembali, kehidupan sudah ini, apa kata firman Allah? Inna kashiful adab qalilan innakum aidun. Sungguh kalau kami melenyapkan adab itu sedikit saja, kan tadi sudah diadab, lalu minta doa kepada Nabi, Allah tahu nih, kalau dikabulkan, artinya didatangkan hujan, lalu kehidupan menjadi bagus lagi, pasti mereka aidun, kembali kepada kekufuran, kembali nantang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka mendapatkan nikmat dari Allah, mereka kembali sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat yang ke-16 ini, yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Jadi karena rentetannya mereka diadab karena kekufurannya, kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW karena mereka minta, maka ayat berikutnya Allah langsung memberikan adab kepada mereka lagi, kami pasti memberi balasan. Rentetan daripada ayat 10, 15 dan 16 satu asbabun nuzulnya, yaitu bagaimana kaum Quraisy menentang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutlah apa namanya, ta'addud an-nazil wal asbab wahid. Harusnya sebetulnya wasabab wahid, kayak pas namanya wasabab wahid, kan ini mufradnya wasabab wahid. Nah, demikianlah untuk penjelasan mengenai asbabun nuzul dalam Al-Quranul Karim. Begitu penjelasan mengenai asbabun nuzul, tema yang salah satu ada pada ilmu Al-Quran. Ya, barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini pertanyaan Pak. Ya, silahkan. Ini kalau dilihat kan Al-Quran itu banyak jumlah suratnya. Ya. 1000 sekian. Nah, apakah setiap ayat dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul? Oke. Bagus pertanyaannya, betul. Jadi logika kan gini ya, nggak mungkin kita nulis surat, tiba-tiba nulis aja surat, kan bingung isinya buat apa gitu, buat siapa gitu kan. Nah, lalu apakah setiap ayat dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya? Tidak, hanya 1/3. Jadi tidak semua ayat dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Bahkan menurut ahli mufassir hanya 1/3 saja. Karena Al-Quran bisa menjawab sesuatu yang akan terjadi. Kita itu bisa menjawab, bisa menjelaskan sejarah kalau udah terjadi kan. Itu udah biasa. Al-Quran itu justru menjawab sesuatu yang belum terjadi. Oke, bisa dipahami ya? Oke, mungkin kita cukupkan sekian perkuliahan di kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita akhiri dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Insyaallah kita bertemu di pembahasan selanjutnya pada mata kuliah Al-Quran dan ilmu tafsir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.